Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise sistem informasi sekolah dengan menggunakan framework TOGAF ADM. Studi kasusnya SMA Taman Madya 5 Jakarta. Kelompok kami terdiri dari Devri, Muhammad Prayoga, saya sendiri, Muhammad Rifansyah, Yoga Aji, dan Arjuna Siagian. Bab 1 ada latar belakang, bab 2 landasan teori, bab 3 hasil dari pembahasan, bab 4 penutup. Bab 1 latar belakang. SMA Taman Madya 5 Jakarta berdiri sejak pada tahun 1949 oleh Perguruan Taman Siswa Jakarta. Di SMA Taman Madya 5 Jakarta terdapat permasalahan yang terjadi pada saat ini. SMA Taman Madya 5 Jakarta belum sepenuhnya mengikuti perkembangan S1 dan dalam pelaksanaan belum memiliki arsitektur dan menggunakan framework tertentu, sehingga pemanfaatan SI saat ini hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan terhadap bagian atau divisi tertentu. Pemilihan framework TOGAF ADM didasarkan pada kebutuhan perancangan sistem, karena TOGAF ADM terbilang lengkap untuk membuat blueprint. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya fleksibel. Identifikasi masalah. 1. Penelitian dan implementasi arsitektur enterprise dengan menggunakan framework TOGAF memerlukan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang memadai. 2. Implementasi framework TOGAF memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep, metodologi, dan panduan yang diberikan. Yang ketiga, penerapan arsitek enterprise dengan menggunakan TOGAF seringkali memerlukan perubahan dalam budaya dan praktik kerja organisasi. Dan terakhir, keempat, mengidentifikasi metrik yang sesuai dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dapat menjadi tantangan, terutama jika ada keterbatasan dalam sistem pemantauan yang ada. Ada rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sistem informasi sekolah SMA Taman Madya 5 Jakarta dengan menggunakan TOGAF ADM. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada SMA Taman Madya 5 Jakarta sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga, bagaimana bentuk rekomendasi aplikasi yang strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas sekolah. Keempat, bagaimana membuat blueprint arsitektur enterprise sistem informasi di sekolah. Maksud dan tujuan. 1. Merancang arsitek sistem informasi sekolah di SMA Taman Madya 5 Jakarta menggunakan TOGAF ADM. Yang kedua, mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada SMA Taman Madya 5 sehingga bisa menghasilkan informasi cepat dan akurat. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi aplikasi strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas sekolah. Dipresentasikan oleh Muhammad Rifansyah. Enterprise arsitektur enterprise merupakan salah satu set spesifikasi model bisnis dan TI yang merefleksikan integrasi enterprise dan kebutuhan standarisasi arsitektur enterprise, mendefinisikan konteks integrasi bisnis, data, proses, organisasi, teknologi, dan menyelaraskan sumber daya enterprise dengan tujuan enterprise. Arsitektur enterprise meliputi arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi. Arsitektur enterprise menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola aset, sistem, dan informasi serta mengarahkan kebutuhan strategi bisnis.
arsitektur enterprise mendukung pengambilan keputusan strategis dengan membantu mengelola perubahan, menelusuri dampak perubahan organisasi bisnis terhadap sistem. Yang kedua ada TOGAF. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur di mana terdapat metode dan tools detail untuk mengimplementasikan hal yang membedakan dengan framework DA lain, misalkan framework Zachman. Yang ketiga ada Architecture Development Method ADM. ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas mempresentasikan progresif dari setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dibuat selama pengembangan arsitektur enterprise. Inti dari ADM pengelolaan kebutuhan di mana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis. Gambar di samping menunjukkan tahapan-tahapan proses pemodelan arsitektur TOGAF ADM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga. Preliminary. Fase preliminary merupakan tahapan awal dari framework TOGAF, yaitu mulai dari menentukan ruang lingkup enterprise organisasi, menentukan framework, dan menerapkan tools dari arsitektur yang digunakan. Berikut penjelasan langkah-langkahnya. Ada ruang lingkup enterprise, menentukan arsitektur enterprise, melaksanakan tools dari arsitektur. Yang ruang lingkup enterprise dibagi menjadi beberapa subsistem, diantaranya bagian keuangan, bagian kurikulum, bagian sarana atau prasarana, dan bagian kesiswaan. Kalau yang menentukan arsitektur enterprise dengan metodologi mengacu pada TOGAF ADM, yaitu Architecture Development Method, sebagai metode yang detail dalam membangun sebuah arsitektur enterprise. Dan yang melaksanakan tools arsitektur adalah pendefinisian terhadap tools atau alat arsitektur menjadi acuan dalam pembangunan arsitektur enterprise ke depannya menjadi lebih efektif. Lanjutannya ada rekrutmen manajemen. Tujuan pada tahap rekrutmen manajemen adalah untuk menentukan suatu kebutuhan yang ada untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur selama dalam fase atau tahap yang akan dilewati pada siklus ADM. Bisnis arsitektur, tahapan ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan saat ini. Arsitektur vision, pada tahap ini dibahas mengenai visi dari perancangan arsitektur enterprise yang dilakukan guna mendukung aktivitas bisnis sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Informasi sistem arsitektur, tahapan ini dilakukan pemodelan terhadap arsitektur sistem informasi yang meliputi pemodelan arsitektur data atau data arsitektur dan pemodelan arsitektur. Pada fase awal, pada tahap ini dilakukan penentuan ruang lingkup arsitektur enterprise yang digambarkan melalui value chain, mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi prinsip arsitektur, menentukan framework yaitu TOGAF ADM, dan menentukan tools yang digunakan. Lanjut. Identifikasi ruang lingkup arsitektur enterprise. Identifikasi ruang lingkup arsitektur enterprise di SMA Taman Madya 5 Jakarta dilakukan untuk memahami fungsi utama yang terkait dengan unit organisasi dengan menggunakan value chain. Memiliki aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas tersebut mendefinisikan area bisnis yang digambarkan dalam value chain yang bisa dilihat pada di gambar di samping ini.
Di sini ada infrastruktur, human resource management, produk dan teknologi development, procurement, dan pengelolaan sarana prasarana administrasi keuangan, pengelolaan administrasi kesiswaan alumni, pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi, pengadaan alat dan bahan pembelajaran. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Devri. Yaitu fase A, visi arsitektur. Tahapan ini membahas mengenai visi dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pemodelan enterprise arsitektur. Yang kedua yaitu ada fase B. Fase B berisi arsitektur bisnis. Tahapan selanjutnya yaitu arsitektur bisnis. Yaitu merupakan tahap pemodelan arsitektur terhadap proses pelayanan SMA Taman Madya 5 Jakarta sesuai dengan fungsi bisnis utamanya. Yang ketiga, fase C. Dalam fase C adalah arsitektur sistem informasi. Tujuan fase ini yaitu mengembangkan sistem informasi untuk dapat menunjang proses bisnis yang ada di SMA Taman Madya 5 Jakarta sesuai dengan yang mengacu pada arsitektur visi dan arsitektur bisnis. Di slide selanjutnya yaitu fase D, arsitektur teknologi. Meskipun SMA Taman Madya 5 Jakarta bukan merupakan sekolah berbasis IT, tapi SMA Taman 5 Madya Jakarta berusaha seoptimal mungkin dalam penggunaan teknologi. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam arsitektur teknologi yang disesuaikan dengan hasil dari identifikasi fase arsitektur sebelumnya. Perancangan topologi jaringan terlihat pada gambar di samping. Di slide selanjutnya, yaitu migration viewpoint. Tahap ini menjelaskan rencana migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Tahapan tersebut sangat bergantung pada kesiapan enterprise untuk melakukan migrasi sistem. Di samping adalah contoh dari migrasi sistem. Slide selanjutnya ada fase F, perencanaan migrasi. Di situ terdapat banyak sekali aplikasi, yaitu satu, aplikasi penerimaan peserta didik. Kedua, aplikasi akademik sekolah. Ketiga, aplikasi lulusan. Keempat, aplikasi promosi sekolah dan informasi lowongan pekerjaan. Kelima, aplikasi aset, sarana dan prasarana sekolah. Keenam, aplikasi kepegawaian. Ketujuh, aplikasi keuangan. Kedelapan, aplikasi alat praktek. 9, aplikasi siswa dan alumni. Ke-10, aplikasi administrator. Ke-11, aplikasi perpustakaan. 12, aplikasi laboratorium, alat, dan bahan. Yaitu untuk penjelasannya. Yang pertama, SMA Taman Madya 5 Jakarta berdiri sejak pada tahun 1949 oleh Perguruan Taman Siswa Jakarta. Di SMA Taman Madya 5 terdapat permasalahan yang terjadi pada saat ini. SMA Taman Madya 5 Jakarta belum sepenuhnya mengikuti perkembangan SI dan dalam pelaksanaannya belum memiliki arsitektur dan menggunakan framework tertentu. Yang kedua, identifikasi ruang lingkup arsitektur enterprise di SMA Taman Madya 5 Jakarta dilakukan untuk memahami fungsi utama yang terkait dengan unit organisasi dengan menggunakan value chain. Yang ketiga, berdasarkan identifikasi kondisi saat ini, meskipun SMA Taman Madya 5 Jakarta belum merupakan sekolah berbasis TI, tetapi SMA Taman Madya 5 Jakarta berusaha secara optimal dan penggunaan teknologi dalam menunjang visi dan misinya. Kemudian saran, yang pertama, evaluasi secara berkala sangat dianjurkan guna melihat kemampuan sistem yang baru dan sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya. 2,
Untuk mendapatkan model yang lebih rinci dan lengkap, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tahapan yang lebih lengkap, berhubung penelitian ini hanya sampai migration planning. Yang ketiga, untuk menghemat biaya implementasi, penggunaan software open source sangat dianjurkan. Selain murah, software open source cenderung cepat berkembang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.